Shalom teman-teman Youth GG Kanan. Senang sekali kalau hari ini, hari Rabu, kita bisa sama-sama kembali, kita bisa sama-sama saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, hari ini kita akan mempelajari satu tema, Great is Thy Faithfulness. Ketika kita melihat tema ini, mungkin kita akan teringat akan lagu Great is Thy Faithfulness, Oh God my Father. Ketika kita teringat akan lagu ini, teman-teman, sesungguhnya kita akan diingatkan mengenai pribadi Allah yang sungguh-sungguh setia. Tapi kesetiaan Allah bukan hanya sejak ketika lagu ini ditulis, tetapi sejak dahulu, bahkan ketika dari zaman Yakub hidup. Dan itulah sebabnya mari kita melihat kesetiaan Tuhan di dalam hidup Yakub, yang kita mau sama-sama lihat dari Kejadian pasal yang ke-35 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan kita mau mempelajarinya bersama-sama. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Lahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya lah mezbah di situ, dinamainyalah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah, inang pengasuh Ribka mati, dikuburkannya lah ia di sebelah hilir Betel, di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu juga kepada keturunanmu." Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Nah teman-teman, ketika kita melihat perikop ini, sesungguhnya kita diingatkan bahwa dulu ketika Yakub lagi kabur dari Esau, di tempat yang sama, yaitu di Betel juga, dia bermimpi bagaimana adanya satu tangga, di situ ada malaikat naik turun. Lalu kemudian Tuhan menolong dia untuk bisa bertemu dengan Esau, dan Tuhan juga menolong supaya Yakub ini betul-betul bisa berbaikan kembali dengan Esau. Dan sampai pada perikop ini, kita melihat bahwa sesungguhnya Yakub pun juga diperintahkan Tuhan untuk kembali ke Betel. Kenapa? Nah teman-teman, karena Tuhan ingin memberikan satu peringatan yang baru bagi Yakub, bahwa di tempat dulu dia bertemu dengan Allah untuk dia menyelesaikan masalahnya, kali ini Tuhan menginginkan Yakub di tempat yang sama dalam kali yang kedua untuk memiliki hidup yang berbeda dengan hidup yang sebelumnya. Kalau hidup sebelumnya Yakub adalah seorang penipu, Yakub adalah seorang pembohong, Yakub adalah seorang yang cerdik, Yakub adalah seorang yang licik.
tetapi dengan bergantinya nama dari Yakub menjadi Israel, dari seorang penipu menjadi umat Allah. Di titik ini Tuhan menginginkan supaya Yakub berubah di dalam hidup dia. Dan teman-teman, sesungguhnya Yakub tidak akan mungkin berubah kalau Allah itu tidak sungguh-sungguh setia di dalam hidupnya. Bayangkan teman-teman, kalau Allah berhenti setia dalam hidup Yakub, mungkin Yakub masih terus saja di dalam hidupnya yang masih berbohong, yang masih suka menipu. Tetapi karena besar kesetiaan Allah, teman-teman, Allah masih memberikan kepada Yakub anugerah untuk Yakub bahkan berubah nama menjadi Israel. Satu tanda untuk Yakub memulai hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Dan itulah sebabnya juga setiap kita, teman-teman, pada hari ini firman Tuhan ingin datang kepada setiap kita, ingin berkata bahwa Allah mau datang di dalam hidupmu. Allah mau menjadi penolongmu untuk engkau memiliki hidup yang baru. Bukan berdasarkan kekuatanmu, tapi berdasarkan kekuatan Tuhan dan berdasarkan kesetiaan Tuhan. Itulah sebabnya kalau Tuhan saja setia, mari kita juga setia pada Tuhan yang telah mengasihi kita dan telah mengubahkan hidup kita, dan bahkan akan terus mengubahkan hidup kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Itu tadi saat teduh kita hari ini. Mari kita sama-sama belajar untuk setia kepada Tuhan dan belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Jangan lupa, besok kita bakal ada saat teduh lagi di sini. Kalian bisa bagikan kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan berkat. Jika kalian punya pergumulan atau pertanyaan, kalian bisa DM Instagram Youth GKI Kanaan atau dengerin juga podcast kita. Setiap hari Sabtu kita akan mengadakan Zoom Fellowship jam 7 malam. Linknya nanti akan di-share di Line atau WA. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke guys, kembali lagi dalam obrolan santuy anak milenial. Dengan tema podcast yang akan kita bawakan yaitu setan. Tema kesukaan aku banget ini. Kok takut setan nggak? Serem kok, tetep kok, serem banget kok. Ceritain dong. Dikejar-kejar kok, dikejar-kejar. Bener kok, di rumah kosong, aduh serem banget. Apakah iblis pernah dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya? Kita juga ada pertanyaan nih. Koko percaya nggak sih kayak tentang zodiak itu, Virgo, Scorpio, terus yang kayak show gitu? Koko percaya nggak sih? Penting banget kita bangun relasi yang dekat sama Tuhan dan sama Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu dan kita bisa bedain yang mana suara Tuhan, yang mana suara iblis. Sebenarnya kan orang Tuhan sendiri kan bilangnya percayalah pada aku, begitu kan?